Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pendidikan Kewarganegaraan yang berasal dari kelas 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi norma, peraturan, dan hukum. Silakan untuk Mailatu Zikro share screen. Ke bagian pertama dulu, oke. Jadi kelompok kami membahas materi mengenai norma, hukum, dan peraturan. Slide berikutnya. Kami menganalisa tentang norma, hukum, dan peraturan. Kami berasal dari kelas 4B, dan anggota kelompok kami yang pertama, Mailatu Zikro dengan NIM K71191150, yang kedua, Mar'atu Soliah dengan NIM K71191151, yang ketiga, saya sendiri, Mararti dengan NIM K71191152, dan yang terakhir, Meli Oktavianti dengan NIM K71191160. Silakan slide selanjutnya. Slide berikut ini membahas mengenai pengertian norma, hukum, dan peraturan akan disampaikan oleh Mailatu Zikro. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian norma, hukum, dan peraturan. Yang pertama, pengertian norma. Norma dari segi bahasa adalah berasal dari bahasa Inggris yakni norm. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Norma juga merupakan sesuatu yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat yang pada keselanjutannya disebut dengan norma sosial karena menjaga hubungan dalam bermasyarakat. Norma bersifat memaksa sehingga setiap manusia wajib tunduk pada norma yang ada. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian hukum. Hukum dalam bahasa Inggris, yaitu law, dalam bahasa Belanda, Recht, dalam bahasa Jerman, Recht, dalam bahasa Italia, diritto, dalam bahasa Prancis, droit, bermakna aturan. Secara terminologi, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah yang bersifat mengikat. Menurut Nurhayati 2020, hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi yang sah. Yang ketiga, pengertian peraturan. Peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Menurut Nurhayati 2020, peraturan adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yuridikasi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan. Hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam norma yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan landasan bagi norma-norma lainnya. Contoh dari norma agama antara lain dilarang untuk mencuri, berzina, mabuk-mabukan, perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap norma keagamaan akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Sanksi dan hukuman bagi pelanggar norma keagamaan tidak bersifat langsung. Sanksi akan diberikan di akhirat nantinya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan atau petunjuk hidup yang bersumber dari suara hati manusia, yang mengatur tentang patut tidak perbuatannya atau susila tidaknya perilaku manusia tersebut. Norma kesusilaan memberikan petunjuk tentang cara bersikap,
bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, dan ditentang. Nah, pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini adalah pelanggaran penasaran yang bersifat penyesalan karena telah melakukan pengingkaran terhadap hati nuraninya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunis tertentu. Contoh dari norma kesopanan antara lain, jangan menyela orang lain, jangan makan sambil berbicara, jangan meludah di sembarang tempat, orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Nah, untuk pelanggaran terhadap norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan dan pengucilan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada norma adat. Norma adat adalah kaidah atau aturan hidup yang dalam masyarakat tertentu yang tumbuh, berkembang, dihargai oleh masyarakat dan dipertahankan secara turun-temurun karena diyakini sebagai suatu yang baik. Contoh norma adat yang masih berlaku di Indonesia dan terjadi sampai saat ini adalah larangan pernikahan marga yang sama pada orang Batak Tapanuli, karena itu dianggap perkawinan sesama saudara. Begitupun yang terjadi pada suku Dayak. Masyarakat Dayak mengharuskan perkawinan dilakukan dengan sistem endogami. Sistem endogami adalah perkawinan antar keluarga yang masih terdapat dalam satu rumpun suku yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu ada norma hukum. Norma hukum ini adalah undang-undang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Tujuan norma hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui upaya penciptaan kepastian hukum. Nah, contoh dari norma hukum ini yang sering diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain, yaitu satu, setiap warga negara itu harus mempunyai KTP jika sudah berumur 17 tahun. Lalu, kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Nah, sanksi pada norma hukum dapat berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman di penjara, hukuman denda, dan sebagainya. Next, slide selanjutnya. Akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Macam-macam peraturan hukum di Indonesia. Menurut Ceylan, macam-macam peraturan hukum di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila yang terbagi menjadi dua, yaitu peraturan hukum formal dan peraturan hukum material. Selanjutnya Mbak Mail. Nah, macam-macam peraturan hukum formal di Indonesia itu meliputi yang pertama itu ada undang-undang atau perundang-undangan beserta asas-asas yang berkaitan dengannya. Yang kedua itu ada kebiasaan atau adat yang telah diterima sebagai hukum. Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan peraturan yang diikuti oleh masyarakat yang berlangsung secara berulang-ulang karena dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang semestinya dilakukan. Yang ketiga itu ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau jurisprudensi. Jurisprudensi itu merupakan keputusan hakim yang diikuti dan dapat pula menjadi pedoman bagi hakim sesudahnya dalam memutus perkara. Kemudian yang keempat itu ada traktat atau perjanjian internasional.
Suatu traktat mempunyai kekuatan mengikat sama dengan peraturan perundang-undangan positif dari kedua negara yang bersangkutan. Yang kelima itu ada pendapat doktrin. Objektivitas dan rasionalitas dari pendapat ahli hukum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, sekian dari saya. Dapat dilanjutkan oleh presenter lainnya. Macam-macam peraturan hukum material di Indonesia. Jadi macam-macam peraturan hukum material itu ada 3 jenis, yaitu terdiri dari sumber hukum dalam pengertian sejarah. Di sini tuh maksudnya tuh hukum itu bermula seperti apa gitu. Kalau yang kedua, sumber hukum dalam pengertian sosiologis itu maksudnya sumber hukum itu berasal dari lingkungan sosial masyarakat gitu. Yang ketiga itu sumber hukum dalam pengertian filosofis, maksudnya itu di sini hukum itu memiliki filosofi sendiri untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sekian. Terima kasih kepada kelompok 6 yang hari ini sudah mempresentasikan materi mengenai norma, hukum, dan peraturan. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.